Wabarakatuh. Saya Dian Wulandari dengan NIM F521230060 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas SIB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 9 mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Video ini merupakan video resume dari materi Climate Change, a Defining Challenge for the 21st Century, dan materi Causes and Effects of Climate Change. Kata iklim menggambarkan rata-rata jangka panjang, biasanya lebih dari 30 tahun atau lebih. Dari hal-hal seperti angin, suhu, dan curah hujan yang mungkin kita anggap stabil. Ketika kita berpikir tentang iklim, kita juga perlu memikirkan berbagai cuaca. Ketika kita berpikir tentang iklim, kita juga perlu memikirkan berbagai cuaca yang membentuk iklim kita, dan terutama cuaca yang lebih ekstrim. Seberapa sering itu terjadi dan apa dampaknya terhadap kita. Bahkan diperkirakan dampak paling mendalam dari perubahan iklim terkait dengan cuaca ekstrim yaitu banjir, badai angin, kebakaran hutan, gelombang badai, dan gelombang panas. Kata perubahan menyiratkan sesuatu yang berbeda dari norma. Salah satu cara untuk mendefinisikan perubahan adalah ketika iklim yang kita alami berada di luar batas yang kita sebagai peradaban modern telah terbiasa. Ini pada dasarnya adalah bagaimana para ilmuwan sampai pada pernyataan bahwa bukti perubahan iklim itu adalah tegas. Ada tiga alasan yang membedakan perubahan iklim saat ini dari perubahan zaman dulu, masa lalu. Ada tiga alasan yang membedakan perubahan iklim masa kini dengan Ada tiga alasan yang membedakan perubahan iklim masa kini dari perubahan masa lalu. Ada tiga alasan yang membedakan perubahan iklim saat ini dari perubahan masa lalu. Yang pertama adalah sumber perubahan. Saat ini iklim kita berubah karena Saat ini iklim kita berubah karena konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida yang terus meningkat dengan cepat. Perbedaan kedua adalah laju perubahan iklim, sekitar 10 kali lebih cepat dari apapun di masa lalu. Tingkat karbon dioksida sekarang lebih dari 30% lebih tinggi daripada lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan memang lebih dari 30% lebih tinggi dari apapun yang pernah dialami bumi setidaknya selama 800.000 tahun. Dan memang lebih dari 30% lebih. Perbedaan ketiga adalah skala usaha manusia di mana periode perubahan iklim saat ini beroperasi. Lebih dari sebelumnya, cuaca dan iklim memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang cukup besar pada kita, mulai dari mata pencaharian, properti, kesejahteraan, dan kemakmuran kita. Dengan munculnya komputer pada 1950-an, model iklim pertama mulai dikembangkan bersama sistem prediksi cuaca numerik. Ini didasarkan pada simulasi cuaca dan dengan demikian iklim dari prinsip pertama menggunakan hukum Kemajuan besar telah dibuat selama bertahun-tahun dalam menyempurnakan pemahaman kita tentang proses-proses dan meningkatkan representasi dalam model numerik. Melalui perpaduan inovatif teori
pengamatan, eksperimen lapangan, dan simulasi model. Tetapi proses-proses ini masih merupakan sumber dari beberapa ketidakpastian dalam proyeksi perubahan iklim. Model iklim saat ini sekarang secara efektif simulator dari dunia fisik nyata. Mereka mampu menghasilkan simulasi realistis cuaca, musim hujan, El Nino, dan dampaknya. Sirkulasi termohaline Atlantik dan Gulf Stream untuk menyebutkan model iklim saat ini sekarang secara efektif simulator dari dunia fisik nyata. Mereka mampu menghasilkan simulasi realistis cuaca, musim hujan, El Nino, dan dampaknya. Sifat-sifat sistem iklim simulasi ini muncul secara fundamental sebagai akibat dari hanya 3 kendala mendasar, yaitu input energi dari matahari, tingkat rotasi planet ini dengan geografi bumi, Sifat-sifat sistem iklim simulasi ini muncul secara fundamental sebagai akibat dari hanya 3 kendala mendasar, yaitu sifat-sifat sistem iklim simulasi ini muncul secara fundamental sebagai akibat dari hanya 3 kendala mendasar, yaitu input energi dari matahari, tingkat rotasi planet ini, dan geografi bumi. Bahkan komposisi atmosfer seperti uap air ditentukan dari proses lembab dan dari emisi gas rumah kaca dan aerosol dan reaksi kimianya. Akan ada beberapa tingkat perubahan iklim, apapun yang terjadi dengan emisi karbon di masa depan karena akumulasi karbon yang ada di atmosfer. Perubahan iklim akan menjadi penentu masa depan sosial dan ekonomi kita. Perubahan iklim akan menjadi masalah moral. Dampak terburuk akan dirasakan oleh orang-orang termiskin di dunia, yang sudah berada di bawah tekanan besar dan memiliki sangat sedikit sumber daya untuk membantu mereka bertahan hidup. Dan bahwa perubahan iklim memiliki potensi untuk menggagalkan pembangunan sosial ekonomi mereka. Salah satu tokoh terpenting dari laporan penilaian kelima IPCC adalah hasil yang sangat sederhana dan mendasar, bahwa jika kita terus mengakumulasi karbon di atmosfer, maka planet ini akan terus menghangat. Kita tidak dapat menghadapi pemanasan global tanpa menerima bahwa cara kita hidup harus berubah. Kita perlu mengubah cara kita menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi. Dan kita harus belajar mengelola cuaca dan iklim yang lebih ekstrim. Semakin banyak tindakan dan tanggapan kita terhadap lingkungan alam itu sendiri mempengaruhi lingkungan dan dampak yang kita rasakan dari bahaya cuaca. Semakin banyak tindakan dan tanggapan kita terhadap lingkungan alam itu sendiri mempengaruhi lingkungan dan dampak yang kita rasakan dari bahaya cuaca dan iklim. Untuk alasan ini, kita perlu membuat kemajuan signifikan dalam evaluasi end-to-end risiko lingkungan. Ini akan membutuhkan integrasi simulasi fisik cuaca dan iklim dengan bidang-bidang seperti pemodelan lanjutan dari lingkungan binaan, kuantifikasi nilai modal alam dan jasa ekosistem, pemahaman tentang dinamika manusia, pemodelan sistem ekologi, dan pendekatan baru untuk pemodelan dampak keuangan dan sosial ekonomi. Sementara fokus pada mitigasi perubahan iklim sebagian besar adalah mengurangi emisi karbon dioksida pada polutan atmosfer lainnya, seperti karbon hitam dan aerosol sulfat, di mana mengurangi emisinya akan memiliki manfaat signifikan melalui peningkatan kualitas udara. Sebagai individu, kita perlu menemukan cara untuk melindungi lingkungan alam dan memastikan bahwa kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai penjaga kehidupan di bumi untuk generasi mendatang. Perubahan iklim akan menjadi salah satu tantangan yang menentukan abad ke-21. Bagaimana kita merespon akan menentukan
Perubahan iklim akan menjadi salah satu tantangan yang menentukan abad ke-21, dengan bagaimana kita merespon akan menentukan kemakmuran, kesehatan, dan kesejahteraan masa depan kita, serta keberlanjutan lingkungan alam bumi. Pembangunan model komputer yang mensimulasikan iklim bumi dan memungkinkan kita untuk memprediksi dari prinsip-prinsip fisik dasar bagaimana cuaca dan iklim akan berkembang adalah salah satu pencapaian. Pembangunan model komputer yang mensimulasikan iklim bumi dan memungkinkan kita untuk memprediksi dari prinsip-prinsip fisik dasar bagaimana cuaca dan iklim akan berkembang adalah salah satu pencapaian ilmiah besar dalam 50 tahun terakhir. Dari global ke lokal, dari jam ke dekade, pemahaman kita tentang cuaca dan iklim dan prediksi yang kita buat memungkinkan kita untuk merencanakan masa depan dan berfungsi untuk membuat kita tetap aman. Selanjutnya materi kedua yaitu Causes and Effects of Climate Change. Aktivitas manusia dari polusi hingga kelebihan populasi menaikkan suhu bumi dan secara mendasar mengubah dunia di sekitar kita. Penyebab utamanya adalah fenomena yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer, semakin banyak panas terjebak, memperkuat efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer lebih dari sepertiga sejak. Materi yang kedua yaitu materi Causes and Effects of Climate Change. Aktivitas manusia dari polusi hingga kelebihan populasi menaikkan suhu bumi dan secara mendasar mengubah dunia di sekitar kita. Penyebab utamanya adalah fenomena yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer, semakin banyak panas terjebak, memperkuat efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer lebih dari sepertiga sejak revolusi industri. Peningkatan pesat gas rumah kaca di atmosfer telah menghangatkan planet ini pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam tantangan perubahan cuaca, menanam tanaman menjadi lebih sulit. Daerah di mana tanaman dan hewan dapat hidup, bergeser dan persediaan air berkurang. Selain menciptakan tantangan pertanian baru, perubahan iklim dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan fisik masyarakat di daerah perkotaan. Atmosfer yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang memerangkap dan meningkatkan jumlah kabut asap. Ini karena kabut asap mengandung partikel ozon yang meningkat dengan cepat pada suhu yang lebih tinggi. Paparan tingkat kabut asap yang lebih tinggi menyebabkan masalah kesehatan seperti asma, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Kita dapat memerangi laju perubahan iklim jika kita bekerja untuk mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kita mungkin masih dapat mencegah beberapa dampak terburuk dari perubahan iklim.